Halo. Wow. Sebelum kau duduk, boleh bilang kanan kirinya, saya senang duduk di sebelah kamu. Oke. Thank you banget for welcoming warmly-nya dari Pastor Siani ya. Dia kakak kelas saya juga, bahkan panutan saya dari Pastor David, Pastor Siani waktu saya masih menjadi staff ICC Bandung di The Bridge ya. So thank you banget. Ya hari ini saya juga mau say sorry bahwa istri saya nggak bisa hadir. Buat istri saya titipkan salam buat jemaat ICC Jakarta. So maybe in the next time dia bisa boleh berkumpul bersama-sama dengan kita di sini. Ada amin ya. So hari ini thank you banget sudah ada bersama-sama dengan saya di ibadah pagi hari ini. But sebelumnya kita mau tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Izinkan Tuhan berbicara di dalam hati kita. Roh Kudus, kami tahu Engkau ada di tempat ini, berbicara lebih dari kata-kata manusia yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Biarkan perkataan firman Tuhan yang hidup, yang berbicara, yang membangkitkan, yang membangun, yang mengubahkan setiap hati kami, bahkan setiap pikiran kami Tuhan. Mungkin kami datang pada pagi hari ini Tuhan, membawa prinsip-prinsip yang salah, nilai-nilai yang salah, cara pandang yang salah. But sore pagi hari ini Tuhan kami mau klaim lewat firman Tuhan inilah yang akan mengubahkan setiap kami. Thank you Lord, berbicara. We open our heart and we are listening in Jesus mighty name, and everybody say amen. So hari ini kita masih di dalam satu tema one team, sama-sama katakan one team. Ya. So minggu lalu berapa banyak yang diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh lead pastor kita, Pastor David. Ya, boleh kasih tepuk tangan buat beliau. Beliau bagikan tentang dream team. Ya, di situ ada 3 hal untuk kita bisa membangun tim impiannya kita. Yang pertama kita perlu kepercayaan, sama-sama katakan kepercayaan. So yang kedua kita memerlukan apa? Ada yang masih ingat? Cek, ada yang masih ingat? Oke, lupa buka catatannya ya. Oh, oke, udah The Bridge banget ya hari ini ya. Oh, enggak. Oke, ada yang namanya tujuan. Sama-sama katakan tujuan. Dan yang terakhir ada yang namanya nilai. Nilai. So hari ini saya akan coba melanjutkan apa yang beliau sampaikan di dalam tema besar kita di gereja ini, berbicara soal one team. Dan hari ini saya kasih judul sharing saya, janji setia. So hari ini mungkin di layar saya sedikit mengintimidasi buat kaum single ya. Biar kalian tumbuh iri-iri ilahi di dalam hati kalian ya. Untuk bisa melihat bahwa ternyata untuk kita membangun sebuah tim, itu juga dimulai dari sebuah hubungan yang dinamakan oleh pernikahan. Katakan asik. So hari ini foto saya dan ini istri saya ya, kebetulan puji Tuhan ya, karena itulah firman Tuhan tuh ya dan amin ya. Saya betul-betul menggenapi ayat firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Ketika kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. So jadi saya pergi ke SOT, saya fokus cari Tuhan, mencari wajahnya, mencari dirinya. Dan tiba-tiba Tuhan kirimkan seorang malaikat putih, ya cantik, beautiful, yang bernama istri saya Sofia. Boleh kasih tepuk tangan dong buat saya. So buat kaum single, percayalah waktu engkau hidup di dalam Tuhan, kau gak cuma dapatkan firman Tuhan, tapi engkau dapatkan pasangan hidup. Katakan amin. Enggak ya, gak semua berlaku seperti itu. Oke. So hari ini saya mau mulai dengan hal ini. Hari-hari ini di Instagram saya banyak berseliweran postingan atau story dari orang-orang yang saya follow tentang happy wedding anniversary.
Nah, kenapa wedding anniversary itu perlu dirayakan setiap tahun? So, karena yang sudah menikah pasti setuju dengan saya, nggak mudah membangun pernikahan dari dua pribadi yang banyak perbedaan untuk jalan bersama as a one team. Yang setuju katakan amin. So, mukanya masih bingung, belum bangun, kayaknya saya ulangin lagi ya buat Bapak Ibu semua. Kenapa wedding anniversary itu perlu kita rayakan setiap tahun? Karena tidak mudah membangun pernikahan dari dua pribadi yang banyak perbedaan untuk dapat jalan bersama as a one team, katakan amin. So, buat yang single belum kebayang, amin aja dulu gitu ya. Jadi mari untuk yang sudah punya pasangan, saya anjurkan untuk kita selalu mengingat bahkan merayakan ulang tahun pernikahan kita tentunya dengan pasangan kita, bukan dengan pasangan orang lain ya. Karena saya percaya demikian, tim terkecil yang kita miliki di dunia ini adalah pernikahan dan keluarga. So, sebelum kita membangun tim di luar sana, di pekerjaan kita, di bisnis kita, di pertemanan kita, di area-area aspek hidup kita di luar sana, kita perlu juga mengerti, kita juga perlu memfokuskan, kita perlu juga menganggap penting bahwa ternyata Tuhan juga mau bahwa untuk kita membangun tim terkecil ini yang Tuhan, bahkan saya renungkan, tim pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini adalah pernikahan. Bahkan kita lihat ceritanya Adam dan Hawa ya, suami dan istri. Jadi Tuhan mau sebelum kita membangun tim di tempat kerja kita, di bisnis kita, bahkan di pelayanan kita di tempat ini, Tuhan mau setiap kita bisa juga fokus membangun tim yang Tuhan udah buat untuk kita, yaitu pernikahan dan keluarga. Jadi penting juga buat yang belum menikah di sini. Yuk, hari ini kita sama-sama belajar, karena cepat atau lambat kalian juga akan masuk ke dalam musim pernikahan. Yang setuju dan yang mau katakan amin. So, yang ini juga penting buat yang sudah menikah. Hari ini mungkin ada banyak senior-senior saya yang duduk mendengarkan firman saya. Tapi saya mau mengajak setiap senior-senior saya yang hari ini udah jauh lebih lama menikah daripada saya. Yuk, mari kita perkuat pernikahan kita lagi. Kenapa? Karena pernikahan kita akan jadi model, akan jadi potret bagi anak cucu kita. Katakan amin. So, ngomong-ngomong soal pernikahan dan one team, tahukah ICC ada satu nilai yang mahal banget harganya, ada satu nilai yang saya pikir udah langka banget, itu ada di zaman sekarang. Baik itu nilainya ada di dalam pernikahan, baik itu nilai tersebut ada di dalam bisnis, pekerjaan, persahabatan, bahkan pelayanan. Bahkan nilai ini sifatnya kekal atau abadi. Karena nilai ini menjadi salah satu karakter dari Bapa kita di surga selain karakter kasih. Ada yang tahu nilai tersebut? Nggak ada yang tahu. So, nilai tersebut adalah komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Mari. Saya akan bawa coba untuk setiap kita merenungkan kenapa komitmen ini menjadi sesuatu nilai yang sangat penting di dalam kita membangun tim. Nilai ini bahkan jadi sesuatu yang sudah sangat mahal harganya di zaman sekarang. Ya, saya mulai dengan dalam kekristenan, komitmen itu merupakan bagian yang penting dari iman seseorang. Bahkan firman Tuhan katakan di 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Boleh kita baca bersama-sama dengan gandengan tangan? Oh, nggak perlu ya. Nanti getek ya. Nanti sebelahnya istri orang. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. So, ada kata berpaut di situ. Nah, mari kita lihat dalam terjemahan TSI-nya. Firman-Nya berkata demikian, dan kiranya kalian masing-masing tetap setia kepada Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Bahkan terjemahan NIV-nya katakan, and may your hearts be fully committed to the Lord our God.
to live by his decrees and obey his commands as at this time. So kata berpaut, kata tetap setia, kata fully committed itu menunjuk ke satu kata yang dinamakan komitmen. Sayangnya saya bilang tadi ya, nilai ini udah sangat langka. Ada di zaman sekarang. Ada banyak tantangan di zaman sekarang dalam kita membangun komitmen yang benar. Ya, contoh, banyak anak muda di luar sana dalam membangun bisnis. Itu kesuksesan betul, ada banyak faktor. Tetapi salah satu faktor terpentingnya adalah konsisten, komitmen, right? So ada begitu banyak anak muda gagal dalam membangun bisnis. Bukan perkara karena mereka nggak cukup pintar. Bukan karena informasinya kurang. Tapi karena mereka kurang punya nilai komitmen. Ketika ada masalah sedikit, ketika mungkin ada tantangan sedikit. Mereka mulai berpaling, bukan berpaut. Tapi mereka mulai berpaling. Mungkin bisnis ini gak cocok buat saya. Ketika kita juga masuk melihat di luar sana. Orang-orang yang suka pindah-pindah bekerja. Karena mungkin tersinggung, diomongin sedikit. Sakit hati ketika dimarahin oleh bos. Memang dasar perusahaan ini gak baik buat saya. Lebih baik saya pindah. Siapa yang perlu siapa pikir perusahaan ini saya perlu perusahaan ini? No. So bahkan ini juga terjadi di dalam dunia pelayanan ya. Seringkali banyak banget di TikTok ya, kita sering lihat ya para orang-orang barisan sakit hati ya saya sebutnya juga ya, yang memang mengklaim wah gereja bla bla bla, dan we know ya bahwa everyone is not perfect and church also. Ya, so demikian waktu mereka masuk dalam pelayanan, mereka banyak melihat luka, mereka banyak melihat ketidaksempurnaan, tapi sebenarnya mereka tidak memiliki nilai yang namanya komitmen. Bahkan yang menarik, saya nggak tahu di Jakarta, tapi di Bali ini karena jemaat saya banyak yang punya bisnis wedding organizer juga ya. Jadi satu kali salah satu jemaat saya itu cerita, Pastor puji Tuhan bisnis saya diberkati banget ya. Thank you buat pengajaran di ECC. Minggu ini banyak banget project yang kita dapetin dari bule-bule. Dan waktu dia ngomong begitu, Pastor tahu nggak, saya minggu ini dapat job project dari bule Australia. Namanya elopement wedding. Saya pikir apa itu elopement wedding? Saya baru dengar. Setelah saya Google Translate, oh ada. Saya baru tahu namanya wedding kawin lari. Ya, jadi ada banyak orang ternyata di luar sana tidak mengerti nilai yang namanya komitmen. So padahal sejatinya komitmen is the foundation for all relationship. Komitmen itu adalah dasar, fondasi dari semua hubungan yang ada di dalam hidup kita. Komitmen kita perlukan dalam membangun tim di bisnis dan pekerjaan kita. Komitmen kita perlukan dalam membangun tim di pelayanan kita. Dan sama pentingnya komitmen kita perlukan dalam membangun tim di pernikahan dan keluarga kita. So hari ini kalau engkau belum menikah, listen to me ya. Kamu perlu membangun komitmen di dalam tim, di dalam keluargamu. Dengan orang tua, dengan saudara-saudaramu. Kenapa? Why commitment is really important? Karena yang namanya fondasi itu sangat penting bagi sebuah bangunan. Bangunan akan teruji kuat ketika terjadi sebuah bencana. Bangunan akan kuat ditentukan dari fondasi seperti apa yang dibangun. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam hidup pernikahan dan keluarga kita. So sangat gampang, saya harus bilang ini. Sangat gampang di generasi saya dan di bawah saya hari ini. Ya, berantem sedikit dengan gampangnya ngomong kita cerai aja. Masalah datang sedikit, saya sudah menyerah dengan pernikahan saya. Berapa minggu yang lalu saya harus datang batalkan meeting pembapaan saya. Saya ketemu dengan satu couple di jemaat kita. Karena suaminya kedapatan untuk judi online. Jadi dan dia lakukan ini berkali-kali. Tapi ketika saya tanya, gajinya itu bagus banget ya. Bagus banget, bahkan berkali-kali lipat dari yang didapat dia sebelumnya. Nah tapi ketika saya tanya, karena suaminya cukup enough punya pride. Ya karena biasa ada jatah bulanan, tapi dia dijatah. Cuman karena dia berusaha untuk jadi pria yang bertanggung jawab, tapi dengan konsep yang salah ya.
Jadi kebutuhan yang dia di spare dari gajinya, let's say dia dapat 4 juta atau 5 juta untuk kebutuhan dia 1 bulan. Karena pekerjaan dia sebagai flight attendant. Jadi dia harus pergi sana sini. Nah, dia sisipkan jatah tersebut dan kurang. Nah, harusnya dia perlu komunikasi dengan istrinya. Bahkan istrinya dengan senang hati ambil aja dari tabungan kita kalau engkau merasa kurang gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia berusaha untuk selesaikan masalahnya sendiri dan akhirnya berujung komitmen di dalam pernikahannya terancam. Jadi sampai selama 4 jam saya konseling untuk supaya jangan cerai bla bla bla. Dan dia baru menikah kurang lebih 1 tahun. So it's very very easy. I found this in Bali. I don't know in Jakarta. Ya, untuk orang, untuk pasangan sangat dengan gampang berkata kita cerai aja. Dan puji Tuhan hari ini sampai hari ini saya masih berusaha untuk mendampingi pasangan tersebut. So jadi ICC Jakarta, izinkan saya berbicara mewakili generasi saya. Ya, jadi mari di ICC Jakarta pernikahan kita perlu bangun secara kuat. Kita perlu kasih model dan teladan untuk generasi sekarang. Karena kita harus kasih tahu bahwa masih ada pernikahan Kristen yang kuat di zaman sekarang. Katakan amin. So, apa bentuk nyata dari komitmen tadi? So, ini sangat jarang dibahas. Tapi karena saya baru masuk pernikahan kedua, jadi masih honeymoonnya masih kerasa gitu ya. Jadi saya pikir ini jarang dibahas, tapi saya mau coba deliver ke teman-teman semua bahwa ini hal yang saya bagiin ini bukan cuma sekedar activity-nya, tapi ada meaning yang sangat deep, bahkan ada berkat yang saya temukan sendiri ketika saya pelajari dan saya terapkan di dalam kata ini, yaitu vow. Sama-sama katakan vow atau janji ya. Di Bali saya sudah 2 kali didatangi 2 couple yang bukan jemaat ICC Bali untuk saya berkati dan gereja berkati. Bahkan mereka bilang, pastor bisa nggak jalur ekspres? Maksudnya iya, bimbingan pernikahannya jalur ekspres karena istri saya sudah hamil duluan. Dan ini saya harus pilih, saya apakah harus tetap Kristen atau saya ikut agama istri saya adalah Hindu ya. Jadi yang satu pengen menikah cepat karena tuntutan orang tua. Jadi pokoknya harus aja kawin sekarang gitu kan. Kawin maksudnya bukan kawin sekarang tapi dalam tahun ini gitu kan. Jadi saya bilang saya nggak bisa gitu. Karena semua perlu dibangun sesuai dengan sistem yang Tuhan buat. Ya, nah dan saya temukan dari 2 case ini, iya ya, banyak anak muda, banyak pernikahan yang hari ini mungkin kurang memaknai, kurang mengerti apa yang mereka pernah lakukan, apa yang mungkin mereka akan lakukan nanti di depan altar pernikahannya Tuhan, yaitu janji nikah, vow. Nah, so hari ini saya mau bagiin ada 4 alasan mengapa vow itu sangat penting. Ya, so teman-teman siap untuk belajar hari ini. So yang pertama, vow are an expression of love. Sama-sama katakan love. Jadi janji nikah itu adalah ekspresi yang keluar dari kasih kita yang ada di dalam kepada pasangan kita. So saya coba bayangin buat saudara di dalam janji nikah pada saat pemberkatan nikah. Ini ada contohnya, ini contoh yang terbaik lah gitu yang saya punya ya. So, janji nikah yang ada di layar ini adalah bukti kasih, bukti cinta seorang pria yang bernama Riko kepada seorang wanita yang bernama Sofia. Demikian juga Sofia kepada Riko. So, saya nggak tahu dengan teman-teman yang sudah menikah hari itu, yang sudah menikah. Tapi hari itu momen yang paling indah buat saya. Ya, momen yang paling selain menegangkan tapi momen yang paling indah karena momen tersebut adalah hal yang paling saya nantikan karena saya mau mengekspresikan rasa cinta saya kepada pasangan saya yang bernama Sofia. Terima kasih kalau nggak ada tepuk tangannya. Ya. Jadi kasih itu harus menjadi dasar ketika kita melakukan janji. Bukan karena takut atau karena paksaan. Nah, mari kita lihat
Kenapa firman Tuhan katakan demikian? Efesus 3 ayat 17 berkata demikian. Sehingga oleh imanmu Kristus yang ada di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. So ini yang Tuhan mau. The moment we receive Jesus, the moment we born again, apapun yang kita lakukan harus didasarkan di dalam kasih. Grounded in love. So demikian juga di dalam kita membangun sebuah hubungan. Ya, so that's why saya tidak percaya ada yang namanya hubungan atau persiapan pernikahan ekspres. Ada yang hubungan one night stand. Because love itu yang harus jadi dasar di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. So hari ini saya mau bilang, katakan buat teman-teman yang belum menikah. Waktu engkau berada di sana. Listen to me. Ya, momen itu indah banget. Karena engkau mengambil sebuah keputusan besar di dalam hidupmu. Untuk engkau melihat dia lah yang akan berjalan bersama denganmu sampai mau memisahkan. Bahkan dialah satu-satunya orang yang kau cintai. Ya, ada 3 keputusan besar dalam hidup saya. Yang pertama, menerima Yesus as Lord my Savior. Menerima panggilan Tuhan untuk saya boleh berdiri melayani generasi. Dan yang ketiga, menerima pasangan saya Sofia sebagai pasangan hidup saya seumur hidup. Ya, so jadi anak muda, jangan jual murah kasihmu yang ada padamu hanya karena dorongan, hanya karena desakan eksternalmu. No, apapun yang kita lakukan must be grounded in love. Ya, karena itu yang Tuhan mau. So buat yang sudah menjalani, mari terus menginspirasikan pernikahan kita sebagai warisan yang berharga untuk generasi di bawah kita. Setidaknya anak cucu kita. Why? Karena Christian marriage is a covenant, not a contract. Ya, dengan kata lain, tidak ada perceraian. Karena kenapa Christian marriage is a covenant, not a contract? Ya, karena kontrak. Ya, yang namanya kontrak pasti ada masa berakhirnya. Sementara Tuhan mendesain pernikahan untuk setiap kita sampai maut yang memisahkan. Ya, kalau kontrak itu ditandai sahnya, ya sahnya itu dengan materai, dengan stamp. Sementara covenant itu akan sah ditandai dengan yang namanya vow. That's why anak muda, kenapa penting banget untuk kita menginjakkan kaki kita di altarnya Tuhan. And we speak, we talk to our future husband, our future wife in the holy vow. Karena ini bukan cuma sekedar activity. Karena ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan design. Ada covenant, ada janji Tuhan. Ya, that's why kita perlu, ya, anak-anak Jakarta di sini menjaga hidupmu untuk tetap kudus sampai hari pernikahanmu. Listen to me, when you stand in front of the altar of God, that's the beautiful moment that I ever seen, experience before. So mari experience yang sama, karena Tuhan menciptakan pernikahan itu indah, indah buat setiap kita, dan pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Ya, karena pernikahan adalah idenya Tuhan, that's why peran Tuhan di sana dalam pernikahan sebagai covenant keeper and covenant maker. Karena Tuhanlah yang akan jadi memelihara janjimu, ya, Dia yang akan membantu engkau untuk fulfill your vow. So that's why ini bukan cuma sekedar activity, tapi ini jadi bagian idenya Tuhan mendesain pernikahan. Ada amin semua hari ini. Bahkan Dia yang memprakarsai, Dia yang melopori perjanjian tersebut. Jadi ketika engkau melibatkan pernikahanmu bersama Tuhan, maka pernikahanmu akan kuat dan pernikahanmu akan diberkati. Ada amin. So buat yang sudah menikah, kalau engkau hari ini dengar firman ini dan engkau lagi di dalam titik di mana pernikahanmu terasa hambar dan mungkin pernikahanmu sedang tidak baik aja, let us remember again apa yang sudah engkau ucapkan di dalam janjimu kepada Tuhan dan saksi. Ada amin. So itu yang pertama. Vow, why is really important to our life? Because vow are an expression of our love. Ada amin semua? Sampai di sini masih setuju? Yes. Yang kedua, apa yang kita dapatkan ketika kita membangun vow ini? Vow protect a relationship.
Janji itu melindungi sebuah hubungan. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? So kita tidak dapat membangun pernikahan dengan tim kita yang jelas orangnya berbeda dari kita kalau kita belum berjanji. So that's why it's really important saat kita membangun pernikahan untuk kita selalu dimulai dari titik awal yang bernama vow. Saya mau ambil sebuah cerita dari hamba Tuhan yang what a privilege. Pastor Victor boleh pada waktu itu membawa saya mengenalkan beliau ini. Duduk dekat bahkan cerita ngobrol diskusi tentang kehidupannya. Beliau adalah Pastor Samitan Pangela dan Ibu Ani Pangela. So beliau adalah satu dari 3 pendiri di gereja, saya nggak akan sebutin, tapi di tahun 1980-an. Dan Kak Samiton ini menikah dengan Kak Ani di tanggal 24 November tahun 1985. Tapi yang menarik, di dalam pernikahannya ada badai, yaitu orang ketiga. Ya, jadi Kak Samiton hari itu udah pastor, bahkan udah panatua, ya. Tapi dia punya orang ketiga, bahkan ada orang keempat, orang kelima, orang keenam, orang ketujuh, dan banyak hari itu, ya. Sampai akhirnya di tahun 2002 dia memutuskan untuk tidak jadi hamba Tuhan sebagai full timer, ya. Tapi dia tetap melayani di gereja. Tapi yang menarik, can you imagine? I'm not talking about what he built in his ministry, tapi let us see apa yang terjadi di dalam pernikahan mereka berdua. Dari tahun 2002 selama 8 tahun ya mereka tinggal bersama tapi tidak ada keintiman di dalam. So jadi waktu tahun 2002 Kak Samiton datang ke Kak Ani untuk ngajak bercerai. Tapi yang dilakukan oleh Kak Ani dia nggak mau ya. Tapi akibatnya mereka tetap tinggal bersama dan tidak pernah berkomunikasi secara langsung. Dan hari itu Kak Sam cerita, ya kita hanya teks aja, SMS-an aja. Tapi yang menarik, saya belajar sesuatu di situ sebagai anak muda. Kak Ani tetap setia sebagai peran istrinya. Dengan cara dia tetap siapin sarapan every morning untuk Kak Sam. Nah, buat Bapak Ibu yang belum tahu, hari itu Kak Sam setelah keluar, apa yang dia lakukan? Dia setiap hari pergi ke klub untuk mabok-mabokan. Ya, dia selalu pulang, saya masih ingat tuh dia cerita, pulang jam 3 subuh, nanti nggak bisa tidur, santai-santai sampai jam 5 subuh, nanti tidur dan jam 9 pagi berangkat kerja. Dan dia lakukan itu setiap hari. Ya, dan apa yang dia lakukan selain clubbing? Tentunya dia tiduri banyak cewek hari itu. Ya, saya ngomong agak sedikit vulgar nggak apa-apa ya, supaya kita bisa lihat di sini apa yang dimaksud dari cerita ini ya. Jadi bahkan Kak Ani nyuci bajunya Kak Sam, baju kotornya, yang kadang dia temukan ya ada bekas lipstick di bajunya, ada bau parfum wanita ya. Tapi yang menarik, Kak Ani tetap bertahan dengan pernikahannya. So sampai pada tahun 2010 tanggal 11 November mereka memutuskan untuk rebuild di dalam pernikahan mereka yang pada waktu itu anniversary ke-25. Boleh kasih tepuk tangan buat Kak Sam sama Kak Ani. So long story short ya, saya sempat nanya waktu hari itu di Kota Baru Parayangan. Saya nemenin Kak Victor ya, saya tanya Kak Ani, apa alasan Kak Ani mau menerima kembali Kak Sam? Simple. Yang dia jawab adalah, saya mengingat kembali janji nikah yang pernah diucapkan dahulu. Wow, can you imagine? Betapa powerfulnya vow untuk melindungi sebuah hubungan. Bahkan ketika hubungan itu sedang diuji. Ya. Dan apa alasan Kak Sam untuk rebuild marriage lagi sama Kak Ani. Dan tidak memilih untuk menikah dengan wanita lain. Karena waktu itu dalam masa-masa kegalauan keterpurukannya, dia juga datang ke konselor yang bernama Pak Julianto Simanjuntak. Waktu itu Pak Jul bilang demikian. Kak Sam nanya gini, Pak Jul, kasih saya satu alasan kenapa saya harus kembali ke Ani daripada menikahi wanita lain. Pak Jul dia bilang gini, for your legacy. Cerita apa yang akan engkau kasih kepada anak cucumu ketika mereka masuk di dalam pernikahan dan mereka mengalami badai dalam pernikahan.
Sementara kalau kau lebih memilih untuk menikah dengan wanita yang lain, sangat gampang juga untuk anak cucumu memilih apa yang kau pilih. Katakan wow. So hari ini ICC Jakarta. So mari kita sama-sama bangun vow ini. 1 Korintus 13 ayat 7 terjemahan firman Allah yang hidup. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya. Apapun yang terjadi. Saudara akan tetap mempercayainya. Selalu mengharapkan yang terbaik dari dia. Walaupun mungkin gak sempurna. Dan saudara akan selalu membelanya. Wah, ini ayat sangat romantis banget ya. So bahkan terjemahan NIV-nya bagus banget. It always protects. So vow itu akan memprotek hubungan kita, katakan amin. So yang ketiga, vow motivate us to act. Janji itu akan memotivasi kita untuk mengerjakan sesuatu. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi janji yang kita ucapkan itu memotivasi kita untuk mengerjakan sesuatu. So ada cerita yang menarik di tahun 2011 di Jepang sana. Pada waktu gempa 11 Maret di Jepang tahun 2011. Itu gempanya besar banget ya. Dan bahkan mengalami tsunami yang sangat tinggi. So ada satu pria yang bernama Yasuo Takamatsu ya. Nah, jadi waktu gempa tersebut terjadi, dia terpisah dari istrinya. Ketika itu Yasuo sedang mengantarkan ibunya ke rumah sakit, sementara istrinya sedang bekerja di sebuah bank, ya. Jadi waktu gempa terjadi, mereka terputus, alat komunikasinya sempat terputus. Bahkan sebelum lagi momen detik-detik kejadian tersebut, istrinya SMS dia katakan, saya ingin pulang, gitu. Hanya seperti itu. Dan waktu dia balas lagi, kamu di mana? Pesan itu nggak tersampaikan sampai beberapa hari kemudian ketika handphone dari seorang istrinya ditemukan seseorang dan dinyalain. Nah, sampai hari ini jasad dari istrinya tidak ditemukan karena bank di mana dia bekerja itu berada di pesisir pantai. Jadi apa yang dilakukan oleh Yasuo Takamatsu ini? Ya, jadi dari tahun 2011 ia nggak punya basic untuk menyelam, ya. Tapi karena saking cintanya dia dengan istrinya, dia rela ikut kursus menyelam untuk dapetin sertifikat menyelam. Bahkan dia menyelam, ya, selama 10 tahun. Dia menyelam mencari jasad istrinya. Dia menyelam sebanyak 600 kali. Sampai hari ini dia di usia 67 tahun. Bapak Ibu semua boleh Google. So can you imagine apa yang bisa kita pelajari? Karena begitu cintanya pada istrinya. Mendorong dia, memotivasi dia untuk mencari jenazah istrinya. So from this story I learned. Making vows are an expression of our love. But keeping vows are an expression of our commitment. Kita lihat semua great things happen, lahir dari sebuah komitmen. Ini orang yang gak percaya tapi dia tahu betapa cintanya besar pada istrinya, itu yang memotivasi dia, mendorong dia untuk berbuat sesuatu. Dan yang terakhir ya, so ini yang sangat penting. Kenapa vow itu really important to our life? Because vows move God into action. Karena janji itu menggerakkan Tuhan juga untuk bertindak. How we respond to God determines how God respond to us. Bagaimana respon kita kepada Tuhan menentukan bagaimana respon Tuhan kepada kita. So demikian juga bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Bagaimana kita yang sebagai anak muda mau memulai sebuah hubungan dengan melibatkan Tuhan atau tidak di dalam sebuah hubungan tersebut. Itu juga yang akan menentukan sejauh mana Tuhan juga bertindak, melakukan, membangun sesuatu di dalam hubungan dan pernikahan saudara. So jadi vow, waktu kita mengucapkan janji nikah itu
Itu bukan cuma sekedar kata-kata yang keluar. Itu bukan cuma sekedar activity yang kita jadi sebuah rundown di dalam pernikahan. Tapi itu yang akan Tuhan lihat dan Tuhan akan bertindak. Kita lihat dari Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 32. Saya boleh panggil teman-teman Praise and Worship boleh maju ke depan. Dan I'm done. So Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 32. Ini cerita tentang seorang hakim yang bernama Yefta. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Who is Yefta? Siapa Yefta itu? Yefta adalah seorang hakim Israel yang memimpin Israel selama 6 tahun. Yefta terlahir sebagai anak haram. Dan dia tidak diakui oleh sesama saudara sesukunya. Pada masa pembuangan, Yefta yang tadinya diasingkan dipanggil kembali ke Gilead oleh para tua-tua, oleh para panatua untuk dibujuk dan agar dapat memimpin Israel melawan Bani Amon. Dan akhirnya dia menerima challenge tersebut, dia menerima tugas tersebut. Tapi sebelum dia melaksanakan tugasnya, dia datang kepada Tuhan dan bersumpah kepada Tuhan bahwa apa yang ada keluar dari rumahnya itu yang akan dia persembahkan ketika dia kembali dari perang. Dan permohonan Yefta itu dikabulkan. Dan ia berhasil mengalahkan orang-orang Bani Amon. So see, sebuah nazar, sebuah janji, vow. Saat kita ucapkan itu di hadapan Tuhan dan saksinya, itu yang akan membuat Tuhan juga bertindak. Saya sungguh bersyukur ada di ICC karena waktu saya ikuti bimbingan pranikah, para pengajarnya bilang, make it personal your vow. So nggak tahu dengan gereja lain, tapi saya sungguh bersyukur. Kenapa? Karena vow itu is really personal. So waktu engkau nanti masuk dalam pernikahan, mari buat janji itu sebagai sesuatu yang personal dan spesial. Apa yang ingin kau utarakan buat pasanganmu. So buat engkau yang sudah menikah dan kau udah ucapkan itu, mari mengingat kembali. Kalau hari ini banyak hal di dalam pernikahanmu yang masih mungkin struggle, belum baik. So listen to me. Remember your vow and you will see. By your vow, Tuhan akan bertindak. God will move into action. So hari ini berapa banyak teman-teman belajar sesuatu? Ada 4 alasan why vow really important di dalam kita membangun tim terkecil kita, pernikahan dan keluarga. Karena vow adalah ekspresi dari love kita. Karena vow akan melindungi hubungan kita dan vow motivate us to act. Dan yang terakhir, vow move God into action. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi.